Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang image background. Jadi penjelasan tentang apa itu image background di Adobe Photoshop dan cara membuat dan memodifikasinya ya. Oke, pertama kita buka dulu Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop sisi 2018 ya. Tapi kalian juga bisa menggunakan Photoshop yang lain. Pada intinya biasanya sama sih tools-tools dasar-dasarnya gitu. Jadi kalau kalian nggak ada Photoshop 2018, kalian juga bisa pakai yang CS6 atau yang CC 2017. Nah, pertama kita akan bikin dokumen dulu, file new. Nah, di sini saya menggunakan ukuran web most common aja ya, 1366 kali 768. Kita coba aja. Kita beri nama pertemuan 3. Oke. Nah, ini ukuran filenya. Di pertemuan yang sebelumnya kan kita udah ada tugas tentang menseleksi gambar ya, menseleksi foto dan memindahkan ke dokumen baru. Nah, sekarang saya juga akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang sebelumnya. Ini saya coba buka lagi ya. Nah, ini saya buka lagi filenya. Nah, ini kan kemarin kan file aslinya ini dan udah diseleksi. Nah, di sini saya juga akan menambahkan ketika ini diseleksi, saya akan membuat file ukuran format. Yang pertama format JPEG, yang kedua format PNG. Caranya adalah kita lihat di sini. Nah, kalau file ukuran asli itu dia itu kan filenya JPEG seperti ini ya, JPEG. Nah, nanti kalau udah diseleksi itu, kalau udah diseleksi misalnya kayak gini. Nah, lalu kita akan bikin file yang nggak ada backgroundnya. Nah, itu kita save as-nya itu PNG. Caranya seperti tadi, kalau udah diseleksi kayak gini, misalnya dihapus backgroundnya. Ini background, hapus. Nah, ini di file. Ini coba saya crop dulu aja biar lebih gampang. Misalnya di crop. Oke, enter. Nah, ini kita coba save as PNG, file, save as. Ini kita bisa pilih PNG. Di sini banyak ya pilihannya untuk Photoshop ya. Kita juga bisa untuk format-format yang lain di sini, tapi yang standar itu biasanya JPEG atau PNG. Ini coba PNG, foto 2. Oke, save. Oke, ini lihat sampai presentasinya. Oke, sudah itu udah berhasil tandanya. Nah, jadi kalau nanti format kalian bikin file format PNG, nah si filenya itu dia otomatis backgroundnya udah kehapus. Jadi kalian udah ngapus di sebelumnya aslinya kayak gini, nanti kehapus kayak gini. Itu pakai PNG. Minggu kemarin kan kita udah belajar cara menghapus background ya. Nah, sekarang ini file PNG-nya. Kita close aja ya, jangan di-save. Oke. Nah, di pertemuan ini, yang pertama kita akan belajar tentang background. Nah, biasanya kalau di Photoshop yang lain itu, kalau kita bikin file dokumen baru itu, ini bukan layer satu tulisannya, tapi background dengan latar putih. Nah, untuk memudahkan, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat layer baru. Cara membuat layer baru itu ada di sini toolsnya. Tombolnya ada di sini, create new layer. Nah, ketika diklik, yang paling atas beri nama saja. Cara memberikan nama itu bisa di double klik di teksnya. Misalnya ini layer 2 di double klik. Nah, ini misalkan foreground. Nah, ini background. Nah, jadi kita akan belajar background dan foreground. Kedepannya, kalau kalian nanti udah menggunakan Photoshop, biasanya itu layernya itu ada layer banyak. Cara bikin layer itu ada di sini ya. Ini misalnya foreground, background, nanti mau bikin lagi di sini layer. Misalnya ini layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Lalu gimana caranya supaya ini di grup biar lebih gampang? Tinggal dibikin ini.
new group, lalu ini diseleksi menggunakan shift shift, nah ini di-drag masukkan ke dalam. Nah, jadi ini satu grup. Jadi ini kalau di nggak di apa, nggak diliatin misalnya di hidden, nanti semuanya juga ke-hidden, ini misalnya grup. Nah, itu penjelasan singkat untuk grup ya, ini sekarang saya hapus saja. Group and content. Nah, dari sini misalnya ini foreground. Nah, nanti kalau kalian bikin layer itu mainnya di sini diklik. Jangan sampai salah ketika nanti mau ngeklik background ya yang dieditnya background. Misalkan di background saya akan membuat gradasi. Coba perhatikan ya. Nah, tombol gradasi itu biasanya ada di sini. Di bawah eraser. Nah, ini kan biasanya eraser bawahnya kayak gini. Ini gradasi. Biasanya kalau nggak ada gradasi dia tampilannya ke pen bucket ini. Nah, setelah itu masuk ke gradasi, di gradasi ini misalkan saya ingin membuat gradasi, yang halus misalkan, atau gradasi awal itu nah ini bisa kalian pilih berbagai warna gradasi di oke, misalnya gradasinya mau, linear atau mau radial, misalkan, linear saja atau radial di sini misalnya, set. Nah, itu cara membuat gradasi, edit, undo gradient. Nah, misalnya mau diganti gradasi dengan warnanya, ini kalian diklik ini saja, lalu double klik, misalkan kalian ganti dengan warna biru dan yang ini double klik lagi misalnya dengan warna kemerahan. Nah, misalnya merah muda. Oke. Oke, nanti kalian bikin gradasi, ditarik garis, tahan dan lepaskan di ujung kanan bawah. Klik. Nah, itu gradasi. Itu cara singkat untuk bikin gradasi. Jadi untuk gradasi itu kita undo saja ya. Undo gradient itu di undo itu bisa Ctrl Z atau bisa di edit undo. Nah, misalkan untuk gradasinya ini kita coba satu-satu ya. Yang pertama misalkan ini linear. Kalau linear kita misal dari kiri atas drag ke kanan bawah. Nah, kalau linear itu dia jadi lurus garisnya. Garis dari sana. Misalkan Eee, saya dari bawah ke atas ya menggunakan shift biar lurus garisnya. Nah, kalau linear itu jadi dia lurus. Ini untuk gradientnya linear. Sedangkan untuk ini radial itu saya coba shift. Nah, ini untuk radial, radial itu berarti ada titik pusatnya. Ini kan bisa coba lagi, misalkan yang ini untuk yang angel gradient. Kita coba set. Nah, untuk angel gradient seperti itu. Jadi dia intinya itu ada titik sudutnya gitu angle-nya, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir atau ini reflect gradients, tuh. Jadi di sini kalian bisa eksplorasi ya menggunakan gradient-gradientnya. Ini misalnya bintang tuh. Oke, sekarang saya coba bikin gradasi itu warnanya abu-abu saja ya. Ini misalkan ini abu muda ke putih, oke. Ininya saya radial, kita coba. Set, ini kebalik ya. Untuk membalikan gradasi bisa di-drag aja kayak gini. Di-drag-nya tapi sampai si icon ininya kelihatan ya. Oke, nah di-drag. Nah, sekarang ini gradasi lembut aja ya. Saya misalkan dari bawah ke atas. Oke, ini gradasi. Ini background. Sekarang saya akan membuat gradasi kedua. Saya bikin layer baru, klik. Ini misalnya background 2, background 2. Nah, sekarang saya akan membuat gradasi, tapi gradasi yang sekarang itu berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu gradasinya itu full, ada di sini, full. Kalau yang kedua itu saya akan menyeleksi dulu baru dibuat gradasi. Misalnya gini, saya buat seleksi, rectangle tools, ini ya untuk seleksinya itu, gunakan rectangle merge tools. Set, saya seleksi sampai sini. Oke, ini kan sudah terseleksi ini. Lalu sekarang tinggal bikin gradasinya. Gradasinya itu klik. Ini gradasinya saya buat warna ya. Sama warnanya. Tapi yang ini saya coba. Nah, kira-kira kayak gini. Ctrl D. Nah, dari gradasi ini kita bisa membuat seolah-olah sebuah apa ya ruang ruang baru gitu dari gradasi kayak gini ya. Ini kan background.
Ini background-nya, ini yang atasnya. Nah, ini untuk gradasi. Sekarang, sebelumnya kan kita telah ekspor file PNG. Sekarang kita buka ya, caranya itu bisa file, eh open aja dulu ya, biar lebih gampang. Kita buka dulu yang PNG-nya itu di foto ini, 2. Open. Nah, foto ini yang udah diseleksi tuh, sekarang jadi PNG, jadi background-nya udah otomatis hilang ya. Ini diklik, drag, pindah ke sini aja. Klik. Nah, ini di-close aja nggak apa-apa. Nah, udah gitu, sekarang ini filenya besar kan. Untuk mengecilkannya kita bisa menggunakan, di zoom in, zoom out ya. Kalau kalian mau tahu, Control Min untuk zoom out, Control plus untuk zoom in. Nah, ini ya. Ini Control Min, ini Control plus, plus, plus. Nah, jadi di-transform, edit, transform. Objek map, image. Di Ctrl T. Nah, ini edit transform. Di sini biasanya ada ini nih, transform. Free transform, Ctrl T. Nah, ini saya akan buat biar lebih kecil ya. Ini dibuat lebih kecil pakai shift biar skalanya sama. Shift. Misalkan saya buat, nah, misalkan kayak gini aja. Oke, kalau udah enter. Nah, di skala ini kan tadi pakai Ctrl plus, Ctrl min. Untuk skala juga kalian bisa pakai Ctrl 0 biar ukurannya sesuai dengan layar. Ctrl 0 tuh otomatis sama. Nah, di sini ini kan udah kelihatan tuh. Sekarang saya akan membuat frame. Cara membuat frame itu sebenarnya ada banyak cara ya. Untuk background ini, misalkan saya mau membuat frame dari objek ini, frame kotak, saya bisa menggunakan ini misalkan. Saya bikin kotak. Saya bikin kotak pakai shift. Misalkan segini. Kita coba di layar baru ya. Ini klik. Lalu klik kanan. Ini bikin. Jadi ada dua ya, kotak untuk background dan foreground. Nah, yang foreground ini kotaknya itu saya buat dulu nah, untuk mewarnai itu selain menggunakan gradient, kalian itu bisa menggunakan paint bucket. Nah, di sini saya menggunakan paint bucket. Nah, untuk perwarnaannya saya coba untuk menggunakan caps lock, saya matikan dulu. Nah, ini menggunakan ALT. ALT itu ini gunanya itu untuk eh, meng eh, s- mengini warna. Jadi misalnya kalau kita ada warna yang kita pengen supaya nanti warnanya sama, misalnya ini bisa menggunakan tools ini nih, ini nih, eyedropper. Jadi nanti sama warnanya. Misalkan ini warna saya mau warnanya warna yang ini putih ini. Nah, foreground-nya kalau udah pakai pen bucket ini, lalu klik. Nah, ini udah berubah ya warnanya. Misalnya Ctrl D tuh, kelihatan kan warna background-nya berubah. Atau kalau kurang, coba akan saya ganti dengan putih aja, kita langsung putih. Ini langsung ganti putih, terus di ini, klik. Nah, di sana, ini kontrol. Ini kan ada seleksi. Untuk seleksi itu bisa di kontrol D, atau di select gitu. Nah, ini udah ya. Nah, dari sini yang seleksi yang foreground warna putih, lalu kita akan membuat frame yang di depannya. Caranya adalah di layer 2 ini misalnya frame. Nah, di sini kita akan bikin frame yang di depannya menggunakan objek. Di sini kalian bisa menggunakan objek yang tadi. Nah, di sini untuk selection, untuk objek itu sebenarnya ada yang seleksi yang secara cepat. Caranya itu diklik di foreground ini menggunakan control klik. Nah, jadi ada seleksi yang tadi, kita ke frame 1, lalu di stroke, klik kanan layer via atau di stroke aja. Nah, di sini misalkan stroke-nya itu kita pindahkan dulu ya.
Nah, untuk warnanya misalkan di warna ini aja, klik. Nah, ini kita lebih tua dikit. Nah, stroke-nya itu 2 cukup sepertinya. Outside, oke. Nah, jadi kayak gini, ada stroke-nya. Atau kalau kekecilan, diulangi lagi, stroke misalnya 4. Untuk stroke itu sebenarnya ada banyak cara ya, di sini saya mengajarkannya yang seperti ini dari seleksi. Oke, Ctrl D. Nah, dari sini, nah ini saya mau, buat seolah-olah dia itu ada di depan frame ya. Ini udah stroke ini kita hapus saja menggunakan eraser tool. Nah, di eraser tool ini dia ada ukuran ukuran brush-nya ini kan, size-nya tuh, mau besar atau kecil. Bisa di sini caranya diklik kanan, nanti di sini size, atau bisa lebih mudah pakai, ini tanda kurawal buka dan kurawal tutup. Yang di samping huruf P ada kurawal ini, buka buka, yang kiri kurawal kiri, ini yang kanan tutup. Nah, ini kita hapus saja. Eee, jadi kita mau bikin efek seolah-olah si orang itu ada di depan frame. Nah, kayak gitu. Yang belakang juga nanti si orangnya kita akan hapus. Jadi orang ini kita hapus saja, dihapus. Nah, si orang ini kan masih ada sebenarnya, kita nanti hapus saja sisanya kalau yang nggak kepakai. Jadi yang ini aja kita pindahin aja yang nanti dia akhirnya hapus. Layer via cut, nah yang ininya hapus. Yes. Nah, jadi gini. Nah, sekarang ini kita udah berhasil bikin background. Selanjutnya, misalkan kita mau bikin brush. Jadi dari background ini kita juga bisa mewarnainya. Misalkan saya ingin mewarnainya di sini, foreground. Kita akan belajar brush di sini. Brush itu adanya di sini, brush. Brush tool B untuk shortcut-nya B ya. Nah, di brush tool ini di klik kanan kita bisa pilihannya mau yang lembut atau yang keras, bebas di sini. Sini misalkan yang keras saja. Misalkan saya akan membuat garis-garis, misalnya garis ya, ini warnanya agar agak sama di sini brush. Nah, misalkan kayak gini. Ini ukurannya dikecilin ya. Misalkan di sini saya akan membuat satu, oh di layar 3 berarti di sini. Misalkan satu, 2, ini 3, pakai shift ya biar sama. Atau ini. Nah, itu bisa menggunakan brush. Nanti kalian juga bisa menggunakan brush untuk background misalkan ini. Kalau brush-nya misalnya kegedean, bisa diedit juga menggunakan Ctrl T ya untuk edit ya, sama seperti di Adobe Illustrator. Nah, misalkan untuk ini. Nah, satu lagi, kalau kalian ingin mengganti warna ini, warna brush ini, brush ini, kalian pengen ganti warna itu caranya itu diklik garis ini kan nanti aktif tuh. Ini, diklik juga yang ini, nah di-lock. Jadi dia nge-lock, Photoshop itu hanya akan mewarnai objek yang ada warnanya gitu, yang nggak ada warna di sekelilingnya ini nggak akan, makanya ini pakai lock. Kita pakai ini, eyedropnya, lalu diwarnai itu menggunakan edit fill. Nah ini, oke, misalnya. Nah, untuk background color biar nanti warnanya sama. Atau edit fill menggunakan foreground color. Nah, perbedaan background background color dan foreground color itu ini nih. Kalau ini background color namanya, ini foreground color. Untuk shortcut-nya untuk Alt Delete, ini untuk yang mana ya garis. Alt Delete itu untuk foreground, Control Delete itu untuk background tuh, background, foreground. Nah, kayak gitu intinya.
Nah, itu untuk background. Nanti kita akan menambahkan objek lagi. Untuk membuat objek bisa di sini juga nih. Di sini banyak objek, misalnya custom shape tool. Sini saya akan membuat di atas background ini bikin lagi new layer objek. Objek. Nah, misalkan kayak gitu. Set, ini objek. Jangan itu objeknya yang misalkan ini. Kita cari objeknya. Objeknya itu bisa ditemukan di sini nih. Ini bisa kita cari mau apa aja. Misalkan ini aja. Di sini kalian bisa eksplorasi ya pilihannya, bisa align to edge, atau ini bisa pakai fill, misalkan mau warnanya warna apa, fill-nya misalkan ini aja deh, fill-nya ini, lalu nanti untuk stroke-nya dihilangkan aja. Nah, coba saya buat pakai shift shift. Nah, sekarang kalian udah bikin objek baru tuh. Objek yang ada dari sini ya. Ini bisa dipilih shape-nya mau apa aja, kayak gitu. Oke, kita sudah mengerti cara pewarnaan. Jadi untuk pewarnaan itu ada di sini ya. Ada gradients, ada pen bucket. Kalau gradients kalian ingin membuat gradients. Kalau pen bucket itu untuk langsung diwarnai satu warna. Sedangkan untuk menghapus itu ada di sini. Ini objek untuk menghapus. Kita coba si garis ini akan kita hapus ya, garis. Tapi sebelum dihapus kita harus aktifkan dulu. Ini dipastikan si transparansinya itu unlock, jangan dikunci. Baru nanti bisa dihapus tuh, itu untuk menghapus. Tuh kira-kira menghapus seperti itu. Untuk membuat berasnya lebih besar menggunakan kurawal sebelah kanannya atau sebelah kiri atau bisa di klik kanan ini size-nya. Nah, kayak kira-kira seperti itu. Eh jika kalian telah membuat ini, misalnya untuk seleksi-seleksi ini, nanti kalian bisa. Nah, dari sini misalkan nanti kalian mau membuat objek lagi, misalkan kalian bisa menggunakan shape yang lain di sini. Misalkan ada shape-nya itu dari rectangle. Misalkan di sini ya, setiap membuat objek baru, kalian perhatikan untuk membuat layer baru juga ya. Caranya di sini ya. Klik. Nah, setelah itu nanti misalkan di sini kalian bikin objek baru. Oh, ini ya abu. Misalkan seperti itu. Satu lagi di. Nah, misalkan abu seperti itu. Ini objeknya. Ini misalkan disimpan di sini saja. Nah, jadinya seperti itu. Nah, untuk layer ya jangan lupa menggunakan Ctrl atau Shift untuk mengedit-edit layer. Bisa Ctrl T untuk transform layer. Nah, selesai seperti ini kira-kira. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar hanya di background saja dulu dan memasukkan berbagai cara untuk mengedit background-background dan mengetahui perbedaan antara background dengan foreground. Jadi foreground itu intinya ada yang di depan ya, kalau background di belakang. Ini juga sama. Nanti pewarnaan kalian bisa melihat pengen backgroundnya yang mana, foregroundnya yang mana, seperti itu. Oke, untuk pertemuan sekarang cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.